Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini, mari saya mengajak kita ambil waktu merenungkan firman Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan janjikan buat kita, yang Tuhan katakan buat kita. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita mengucap syukur untuk hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan beri. Sebentar kami ambil waktu merenungkan firman. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kami yang mendengar, agar setiap perkataan firman Tuhan membebaskan, menguatkan, meneguhkan. Bahkan kami percaya kuasa Tuhan mengalir buat kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita buka Wahyu 1 ayat 5. Sekali lagi Wahyu 1 ayat 5. Saya akan bacakan buat setiap kita. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saya akan fokus di kalimat terakhir nih. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan mendahului kekudusan kita. Amin. Saya ulang, kasih Tuhan mendahului kekudusan kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Ia menguduskan kita. Bukan Ia menguduskan kita supaya Ia bisa mengasihi kita. Tapi karena Ia mengasihi kita, Ia menguduskan kita. Saya kasih ilustrasi sederhana. Saya punya anjing namanya Jui. Dan Jui seringkali mulai bau karena belum mandi. Dan kemudian saya mandikan dia. Saudara harus tahu kenapa saya mandikan dia. Bukan supaya saya bisa mengasihi dia, tapi karena saya mengasihi binatang peliharaan saya itu. Jadi saya mandiin dia. Saya nggak mandiin dia supaya saya bisa mengasihi dia. Saya mengasihi dia karena saya mandiin dia. Demikian juga kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia menguduskan kita. Dia mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan. Jangan dibalik. Dia dorong kita hidup dalam kekudusan supaya bisa dikasihi. Kekudusan dalam kekristenan tidaklah demikian. Kekudusan dalam kekristenan adalah hasil dari kita paham, kita mengerti betapa kita disayang, kita dikasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18, kalau kita baca dikatakan kita mengasihi, kita berbuat artinya mengasihi, karena Dia lebih dahulu mengasihi. Karena Dia, Tuhan, lebih dahulu berbuat. Kita berbuat karena Dia lebih dahulu berbuat untuk kita. Itu konsep kekudusan dalam kekristenan. Jika hari ini engkau bergumul dengan kekudusan, saya curiga engkau tidak mengerti hal ini. Jika engkau hari ini jatuh bangun dosa, saya curiga engkau tidak mengerti ada kasih Tuhan buat hidupmu. Atau engkau tidak menyadari, atau engkau melupakan, atau engkau lupa. Ada kasih Tuhan yang begitu besar sehingga Dia mati di atas kayu salib buat hidupmu. Alkitab mencatat ada Maria Magdalena yang ketika hari itu dia bisa mati, tapi diselamatkan oleh Yesus karena kasih-Nya. Yesus menyelamatkan dia, menyebabkan Maria Magdalena meninggalkan hidupnya yang lama. Maria Magdalena meninggalkan hidupnya yang lama karena dia sadar dia dikasihi Tuhan. Bukan sebaliknya, Maria Magdalena meninggalkan hidup yang lama supaya dikasihi Tuhan. Tidak demikian. Justru karena dia sadar bahwa Tuhan telah menyelamatkan dia dari kematian. Itu yang membuat dia melepaskan hidupnya yang lama. Bahkan dia membawa buli-buli berisi minyak yang mahal. Kalau dihitung, dirupiahkan hari ini mungkin sekitar 50 juta, 60 juta tuh minyak wanginya harganya. Kalau UMR-nya 3-4 juta ya. Karena itu upah 1 tahun kerja. Wah, minyak wanginya mahal sekali.
Dan minyak wangi itu biasanya dia gunakan, dia semprot untuk dia melangkah ke suatu tempat. Dan kalau orang cium wangi itu tahu ada Maria Magdalena tersedia di situ. Tapi minyak yang biasanya digunakan untuk dia melakukan hal yang salah, sekarang di bawah kaki Yesus minyak yang mahal itu dipecahkan. Apa yang dia punya sekarang diberikan bukan untuk dipergunakan oleh dosa, tapi diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Maria Magdalena berbuat untuk Tuhan karena dia sadar bahwa Tuhan sudah berbuat lebih dahulu untuk dia. Dan kita juga beberapa waktu yang lalu kita membahas Zakheus. Zakheus yang hanya ingin lihat Yesus, tapi Yesus datang ke rumahnya, membuat Zakheus sadar bahwa Tuhan mengasihi dia. Dan itu yang membuat dia yang tadinya jadi orang yang memanfaatkan orang lain, berubah jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Berhenti melakukan yang merugikan orang lain atau yang salah. Kasih Tuhan mendahului kekudusan. Jika engkau bergumul dengan kekudusanmu, saya curiga ada hal yang perlu engkau sadari, bangun di pikiran, di hatimu, bahwa Tuhan mengasihimu, bahwa Tuhan telah korban di kayu salib buat hidupmu. Mengerti itu saya percaya mendorongmu hidup dalam kekudusan. Jadi kasih Tuhan menyediakan kekudusan. Kasih Tuhan juga menyediakan kekuatan. Di dalam Lukas 10 dikatakan ayat 19 bahwa segala kuasa di bumi di surga diberikan kepadamu. Dan aku berikan kepadamu. Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Karena kasihnya, dia menyediakan kuasa untuk kita. Dan karena kita mengerti kita dikasihi Tuhan, kita hidup dalam kasihnya Tuhan. Kita hidup dalam jalannya Tuhan. Dan itu yang membuat kita akhirnya mengalami penyediaan dari Tuhan. Inilah yang membuat kita tidak kehabisan berkat di masa sulit. Karena kita hidup di jalan Tuhan. Oleh karena kita sadar kekudusan kita diawali dengan kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita. Saya percaya pagi hari ini Tuhan mau kau melewati hari ini, kau melalui hari ini, bukan dengan melakukan yang salah, bukan dengan melakukan yang tidak benar, tapi engkau bisa melakukan yang benar, bisa mengasihi Tuhan lewat perbuatanmu, lewat tindakanmu. Bagaimana caranya menghasilkan hal itu? Menyadari bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihimu. Karena dia mengasihimu, dia menguduskanmu, dia menyucikanmu. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan yang menguatkanmu, Tuhan yang mengingatkanmu. Seberapa besar pun tantangan hari ini, Tuhan yang ingin kita sadar, kita disayang Tuhan. Karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita bukan dikalahkan oleh dosa, tapi kita menang atas yang jahat. Mari ambil waktu sejenak setiap pribadi yang menyaksikan program Morning with the Word pagi hari ini. Ambil waktu, renungkan apa yang Tuhan katakan. Renungkan apa yang jadi janji Tuhan buat hidupmu. Renungkan apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidupmu. Tuhan mau kau hidup dalam kekudusannya. Bagaimana caranya? Sekali lagi, ketika kau tahu betapa dia mengasihimu. Kalau kau bisa tutup matamu. Saya mau doa buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word pagi hari ini. Hamba doa Tuhan, dimanapun mereka berada, jamahanmu, urapanmu, kuasamu mengalir dalam nama Yesus. Membuat umatmu mengerti, membuat kami mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan menguduskan kami. Kami dikasihi karena kami dikuduskan. Bukan kami dikuduskan supaya bisa dikasihi. Kami percaya Tuhan mengasihi kami lebih dahulu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang kekurangan Tuhan yang buka jalan. Kalau ada yang sedang lemah Tuhan yang memberi semangat yang baru. Di dalam nama Yesus kami doa haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah doa. Kita sudah dengar firman. Hari ini ada banyak kebaikan Tuhan buat hidupmu. Bagikan program Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar bukan hanya kamu yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar kita juga ikut diberkati. Tuhan Yesus berkati. See you.